Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egawati, stambuk G200100009, mahasiswa dari Universitas Madako Toltoli. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis penyakit dan parasit pada ikan. Langsung saja masuk di latar belakang. Pengembangan dan keberlanjutan kegiatan budidaya ikan air tawar sering menghadapi kendala. Salah satunya adalah bila terjadi serangan penyakit, baik penyakit infeksi maupun non-infeksi. Serangan patogen baik itu virus, bakteri, jamur, protozoa maupun parasit merupakan golongan penyakit infeksi. Sedangkan penyakit non-infeksi meliputi penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan, pakan, genetik, dan tumor. Penularan penyakit dan parasit dapat terjadi melalui beberapa mekanisme, antara lain melalui kontak langsung antara ikan sakit dan ikan sehat, bangkai ikan sakit maupun melalui air. Penularan ini biasanya terjadi dalam satu kolam budidaya. Mekanisme penularan lainnya adalah melalui peralatan dan melalui pemindahan ikan dari daerah wabah dan ke daerah yang bukan wabah. Salah satu sistem pengendalian penyakit pada ikan budidaya air tawar adalah melakukan pendataan maupun pelaporan secara berkala kejadian penyakit pada biota yang dibudidayakan, termaksud ikan air tawar yang dibudidayakan, sehingga diperoleh data yang akurat. Adapun rumusan masalahnya, apa saja ciri-ciri ikan yang terserang penyakit dan parasit? Apa saja organ yang dapat diserang oleh penyakit dan dampak yang ditimbulkan? Bagaimana cara penanggulangan dan pencegahan penyakit? Ya, masuk di pembahasan ciri-ciri penyakit. Ada beberapa ciri-ciri penyakit dan parasit pada ikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyakit kutu. Penyakit ini disebabkan oleh parasit Argulus sp. Penyakit ini menempel pada bagian insang, kulit, dan sirip ikan. Kutu akan menghisap ikan sehingga menjadi kurus. Selanjutnya, penyakit saprolegniasis. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Saprogenia sp. Jamur ini sering disebut fish mole karena menyerang ikan dan telur ikan. Jamur ini biasanya menyerang ikan tawar yang terlebih dahulu telah terinfeksi oleh bakteri lainnya. Oleh karena itu, infeksi yang disebabkan oleh penyakit ini biasanya merupakan infeksi sekunder. Selanjutnya, penyakit myxophoreasis. Penyakit ini disebabkan parasit Myxobulus sp. yang menyerang hampir semua jenis ikan tawar, baik itu ikan tawar hias ataupun ikan tawar konsumsi. Selanjutnya, penyakit bintik putih. Penyakit ini disebabkan oleh protozoa Ichthyophilus multifilus. Ikan yang terserang penyakit ini biasanya menjadi malas berenang dan sering terapung di permukaan air. Selanjutnya, penyakit lerniasis. Penyakit ini disebabkan oleh parasit Lernia sp. yang berbentuk seperti sejenis udang renik, yang berbentuk bulat panjang seperti cacing. Parasit ini menyerang ikan air tawar dengan cara menempelkan dirinya pada tubuh ikan. Selanjutnya, penyakit Aeromonas. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Aeromonas
Hydrophila, dan Aeromonas puctuate yang umumnya hidup di air tawar yang mengandung bahan organik tinggi. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri ini menyerang hampir semua ikan air tawar yang dipelihara di tambak yang bersalinitas rendah. Serangan akibat bakteri ini biasanya akan terlihat ketika ketahanan tubuh ikan menurun akibat stres yang disebabkan oleh penurunan kualitas air, kekurangan pakan, atau penanganan ikan yang kurang baik. Selanjutnya, penyakit tuberkulosis. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan tubuh ikan menjadi berwarna gelap. Perut ikan kelihatan membengkak, dan apabila dibedah maka di dalam perut itu terdapat bintik-bintik merah. Selanjutnya, penyakit Pseudomonas. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan ikan menjadi berwarna gelap. Perut ikan kelihatan membengkak, dan apabila dibedah maka di dalam perut ikan terdapat bintik-bintik merah. Selanjutnya, penyakit herpesvirus. Penyakit ini disebabkan oleh organisme virus herpes. Selanjutnya itu organ yang diserang dan dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, pada penyakit kutu. Adapun beberapa organ yang diserang dan dampak yang ditimbulkan oleh penyakit kutu yaitu pada organ, sirip, dan kulit. Dan dampak yang ditimbulkan atau gejala yang ditimbulkan oleh penyakit kutu yaitu bercak merah, warna gelap, warna pucat, dan luka. Dan penyakit Saprolegniasis, organ yang diserang yaitu sirip, insang, kulit, dan gejalanya benang-benang halus dan warna cerah. Selanjutnya, penyakit Myxoparasis, organ yang diserang insang dan kulit. Gejalanya benjolan, luka, warna gelap, lendir berlebihan. Penyakit bintik putih, organ yang diserang sirip, insang, kulit, dan gejala yang ditimbulkan yaitu luka, bintik putih, warna merah, dan warna cerah. Selanjutnya, penyakit Lerniasis, organ yang diserang sirip, insang, kulit, mata. Gejala yang ditimbulkan luka, warna gelap, warna pucat, lendir berlebihan, benang-benang halus, dan luka. Penyakit Aeromonas, organ yang diserang sirip, kulit, perut, organ dalam. Gejala yang ditimbulkan rusak, bercak merah, melepuh, luka, kembung. Penyakit tuberkulosis, organ yang diserang kulit, perut, organ dalam. Gejala yang ditimbulkan warna gelap, kembung, bintik-bintik. Penyakit Pseudomonas, organ yang diserang sirip, kulit,
perut, mata. Gejala yang ditimbulkan: rusak, bercak merah, luka, warna gelap, kembung, benjolan. Yang terakhir, penyakit HRV virus. Organ yang diserang: sirip, kulit, mata, organ dalam. Dan gejala yang ditimbulkan yaitu luka, warna pucat, lendir berlebihan, benjolan, rusak. Selanjutnya, penanggulangan dan penanganan penyakit. Pada penyakit kutu, tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan melakukan pengeringan kolam dan pengapuran dengan dosis 200 gram per meter persegi. Selain itu, dilakukan penyaringan inlet dengan filter. Ikan yang terinfeksi atau sakit dapat diobati dengan cara dicelupkan dalam larutan garam dapur atau NaCl 20 gram per liter atau 2% selama 15 menit. Kemudian direndam kembali dalam larutan permangan kalikus atau PK 10 ppm atau 10 ml per meter persegi. Selanjutnya, penyakit saprolegniasis. Tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan kolam atau tambak dan kualitas air, dan mengupayakan ikan jangan sampai terluka. Upaya pengobatan dapat dilakukan dengan cara merendam ikan dalam larutan malictel grain oxalate atau MgO dengan dosis 3 gram per meter persegi selama 30 menit. Telur yang terserang direndam dengan MgO dengan dosis 2-3 gram meter persegi selama 1 jam. Selanjutnya, penyakit myxophoreasis. Tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan kolam atau tambak dan kualitas air. Lakukan pengeringan kolam secara total. Lalu taburkan kapur toro dengan dosis 200 gram meter persegi, kemudian membiarkan selama 1-2 minggu. Selanjutnya, penyakit bintik putih. Tindakan pencegahan sama dengan penyakit myxophoresis. Selanjutnya, penyakit lerniasis. Ikan direndam dalam larutan formalin 250 gram meter persegi selama 15 menit dan kemudian direndam dalam methylene blue dosis 3 gram meter persegi selama 24 jam. Hindari penebaran benih yang berlebihan. Selanjutnya, penyakit Aeromonas. Tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan kolam atau tambak dengan kualitas air. Lakukan pengeringan kolam secara total, lalu taburkan kapur toro dengan dosis 200 gram per meter persegi. Kemudian membiarkannya selama 1-2 minggu. Kemudian, penyakit tuberkulosis. Tindakan pencegahan sama dengan penyakit Aeromonas. Penyakit Pseudomonas sama tindakan pencegahan.
dengan penyakit tuberkulosis, penyakit Aeromonas. Cara pencegahannya sama. Selanjutnya penyakit herpesvirus. Pencegahan dilakukan dengan meningkatkan kualitas air, pengolahan budidaya disinfeksi peralatan, pengeringan dan pengapuran dasar kolam, pemberian pakan yang cukup dan berkualitas, dan mengkarantina ikan yang baru masuk. Jadi yang terakhir itu kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan dan keberlanjutan kegiatan budidaya ikan sering menghadapi kendala. Salah satunya adalah bila terjadi serangan penyakit, baik penyakit infeksi maupun non-infeksi. Serangan patogen baik itu virus, bakteri, jamur, protozoa maupun parasit merupakan golongan penyakit infeksi. Sedangkan penyakit non-infeksi meliputi penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan, pakan, genetik, dan tumor. Penularan penyakit dan parasit dapat terjadi melalui beberapa mekanisme, antara lain melalui kontak langsung antara ikan sakit dan ikan sehat, bangkai ikan sakit maupun melalui air. Penularan ini biasanya terjadi dalam satu kolam budidaya. Mekanisme penularan lainnya adalah melalui peralatan dan melalui pemindahan ikan dari daerah wabah dan ke daerah yang bukan wabah. Jadi itulah hasil pemaparan dari saya mengenai penyakit dan parasit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.